Kencang depan, gerak. Ya. Dah. Cakep, gerak. Ira. Oke. Sudah? Sudah. Sebelumnya Pak Masud buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Oke. Coba sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita dibuka dulu dengan berdoa bersama-sama. Coba ketua kelasnya Revan dipimpin doa. Sudah siap? Siap. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan
Profil Siap. Siap. Indonesia Raya apa? Teman-teman, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya. Hitungan kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah Darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah, silakan dulu. Sudah siap. Oke, sudah ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Magnet. Belajar tentang magnet, gaya-gaya magnet atau mengenal mengenal magnet di kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa untuk mempelajari materi ini? Tujuannya adalah agar kalian mengetahui sifat-sifat dari magnet, agar kalian tahu fungsi dari magnet, agar kalian dapat mengetahui kegunaan magnet di dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang Pak Mansur mau mengetahui kemampuan awal kalian atau mau tanya kepada kalian seberapa tahu kalian tentang magnet. Coba pertama saya mau tanya kepada Revan. Coba benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? Coba sebutkan satu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Paku. Terus coba Alia sekarang. Satu benda yang dapat ditarik oleh magnet selain paku. Logam. Satu lagi. Coba sampingnya Farah. Koin. Oke. Jadi benda-benda yang memiliki sifat logam itu dapat ditarik oleh magnet. Sekarang saya mau tanya kepada kelompoknya Maya. Coba. Apakah bambu dapat ditarik oleh magnet? Kenapa kok tidak bisa? Karena itu kayu, karena bukan magnet ya. Oke, satu lagi kelompoknya Fatir. Kamu tahu ini apa, Fatir? Nah, penghapus ini dapat ditarik oleh magnet enggak? Enggak. Kenapa kok bisa? Karena atom. Karena bukan
Nah, karena bukan benda yang terbuat dari jadi benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda-benda yang bersifat logam. Hari ini kita akan mempraktekkan. Tadi Pak Masrur sudah bagi LKPD-nya. Pak Masrur juga sudah bagi alat-alatnya untuk mempraktekkan benda-benda atau untuk agar kita lebih tahu bahwa benda itu bisa ditarik magnet atau tidak. Nah, setiap kelompok memiliki LKPD yang berbeda-beda. Prakteknya juga beda-beda ya. Jadi nanti Pak Masrur akan menyuruh kalian untuk mempraktekkan tentang benda-benda sifat magnet setelah kita menonton video berikut ini. Oke, supaya kita lebih paham tentang magnet, kita bersama-sama simak video ini ya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 3 magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan, topik A.1 dengan materi magnet dan sifat-sifatnya. Muatan pelajaran IPAS untuk kelas 5 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan gambar. Di sekitar kita ada suatu benda yang disebut magnet. Benda ini bisa menarik logam seperti besi dan baja. Kalian bisa menemukan magnet di banyak peralatan, seperti pada kotak perkakas, ujung obeng, mesin sepeda motor atau mobil, kipas angin, kulkas, dan benda-benda lainnya. Materi yang akan kita bahas pada video kita kali ini, yang pertama, pengertian magnet. Yang kedua, jenis-jenis magnet. Yang ketiga, sifat-sifat magnet. Dan yang keempat, pengelompokan benda. Mari kita pelajari satu demi satu. Yang pertama, pengertian magnet. Magnet berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos yang memiliki arti batu magnesian. Magnesian atau Magnesia merupakan sebuah kota di wilayah Yunani tempat ditemukannya batu magnesian. Batu magnesian adalah batu yang memiliki gaya magnet secara alami. Sehingga magnet diartikan sebagai suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya, misalnya logam besi. Yang kedua, jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet dibagi berdasarkan asalnya ada dua. Yang pertama, magnet alami, dan yang kedua, magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk secara alami di alam tanpa ada campur tangan manusia. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet alami. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia di zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. Magnet alam juga mempunyai ciri khas yaitu bersifat permanen. Karena itulah kemagnetan magnet alam lebih susah untuk hilang. Berikut adalah contoh magnet alami yaitu batu magnesian yang dapat menarik benda logam. Magnet buatan. Magnet jenis ini memiliki berbagai bentuk. Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lainnya. Magnet buatan ada yang sifatnya sementara dan tetap. Magnet sementara kemagnetannya bisa hilang dengan mudah, berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Berikut adalah bentuk-bentuk dari magnet buatan.
Ada magnet ladang, magnet batang, magnet keping, magnet jarum, magnet U, dan magnet silinder. Yang ketiga, sifat-sifat magnet. Sifat yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda tertentu. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya, besi, baja, nikel, kobalt, dan lain-lain. Sedangkan benda lain yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu logam disebut benda non-magnetis. Contohnya, kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Sifat yang kedua, magnet memiliki dua kutub. Sama seperti bumi, ternyata magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan, yaitu kutub utara biasanya diberi warna merah dengan huruf N atau North, dan kutub selatan biasanya diberi warna biru dengan huruf S atau South. Kutub magnet biasanya terletak pada ujung magnet. Kutub magnet memiliki sifat istimewa, yaitu apabila dua kutub yang sejenis atau senama, jika didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan apabila dua kutub tak sejenis atau yang berbeda, didekatkan akan tarik-menarik. Perhatikan ilustrasi di samping. Sifat yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet dapat menembus benda penghalang atau non-magnetis dan tetap dapat mempengaruhi benda magnetis yang ada di baliknya. Kekuatan gaya magnet dipengaruhi oleh ketebalan benda penghalang. Semakin tebal, maka kekuatan gaya magnet akan semakin melemah dan sebaliknya. Yang kedua yaitu jarak. Semakin jauh jarak benda dengan magnet, maka kekuatan gaya magnet semakin melemah dan sebaliknya. Perhatikan gambar di samping. Apabila magnet yang ada di bawah penghalang digerakkan, maka paku yang ada di atasnya akan ikut berpindah. Sifat yang keempat, magnet memiliki medan magnet. Medan magnet adalah suatu ruang yang terbentuk dari sekitar magnet yang masih memiliki gaya tarik magnet selain di dalam material magnet itu sendiri. Perhatikan gambar berikut ini. Medan magnet dapat digambarkan seperti garis lengkung yang disebut dengan istilah garis gaya magnet di luar bentuk magnet. Perhatikan gambar berikut ini. Sifat yang kelima, kutub magnet memiliki kekuatan paling besar. Dari percobaan di samping, kalian dapat melihat bahwa magnet yang ada di bagian ujung menarik lebih banyak serbuk pasir atau besi dibandingkan yang ada di bagian tengah magnet. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan magnet yang paling besar terdapat di bagian ujungnya. Yang keempat, pengelompokan benda. Pengelompokan benda berdasarkan kemampuan ditarik oleh magnet terbagi menjadi tiga. Yang pertama, benda ferromagnetis, yaitu benda-benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya, besi dan baja. Yang kedua, benda paramagnetis, yaitu benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya, aluminium, tembaga, dan lain-lain. Dan yang ketiga, benda diamagnetis, yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya, plastik, kayu, dan lain-lain. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Sudah? Apa poin yang kalian dapatkan setelah melihat video barusan? Apa ya? Nah,
Oke, kita mulai dari awal dulu. Kamu tahu ini? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi di dalam video dijelaskan jenis-jenis magnet. Ada 5 jenis magnet ini. Sama seperti yang di video. Ini namanya magnet apa jenisnya? Magnet U. Ini magnet silinder. Ini magnet jarum. Ini magnet batang. Ini magnet keping. Nah, ada 5 jenis magnet. Nah, pernah nggak kamu melihat benda yang menempel di pintu kulkas? Ada yang punya kulkas di kelas ini? Di rumah ada ya? Kalau kalian nutup kulkas tiba-tiba langsung rapet, krep gitu. Pernah kayak gitu? Pernah buka kulkas nggak? Pernah ya. Karena apa? Di kulkas itu ternyata ada, di pintunya itu ada magnet. Ada magnetnya yang membuat pintu kulkas itu lebih dapat tertutup dengan rapat. Terus kira-kira kenapa benda tersebut dapat menempel? Karena ada magnet. Nah, untuk mengetahui kenapa magnet bisa menempel di pintu kulkas, kalian harus mengerti tentang magnet. Nah, kita belajar lebih jauh tentang magnet. Dijelaskan tadi di video sama dengan yang ada di PowerPoint-nya Pak Mansur. Jadi magnet itu adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Seperti besi dan baja. Jadi magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Sifat magnet. Ini tadi dapat menarik benda dan membuat benda lain tersebut menempel. Namun tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda yang mengandung logam seperti besi. Tadi di pengantar sudah Pak Mansur jelaskan. Kalau besi itu dapat ditarik oleh magnet. Terus koin dapat ditarik dengan magnet. Terus ada kayu tidak dapat ditarik dengan magnet. Terus apalagi yang tidak dapat ditarik dengan magnet? Plastik misalnya. Nah, magnet itu dapat menarik benda lain yang ada di sekitarnya, tetapi tidak semua benda, hanya benda yang memiliki sifat magnetik seperti besi dan baja. Nah, ini ada berapa gambar nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa gambar yang dapat ditarik oleh magnet? Apa saja? Coba Faiha. Coba yang dapat ditarik dengan magnet. Baut, terus tang, kunci, terus baterai bisa ditarik dengan magnet enggak kira-kira ya? Bisa. Yang tidak bisa ditarik oleh magnet, Aileen? Pensil, plastik, buku, sama benang. Oke, benar. Jadi itu ya, benda-benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Kita lanjutkan. Nah, benar sekali. Baterai ternyata dapat ditarik oleh magnet. Kenapa kok baterai dapat ditarik oleh magnet? Karena lapisan baterai, ini baterai, ini adalah terbuat dari logam besi. Jadi dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan buku, plastik, pensil, dan benang tidak dapat. Nah, selanjutnya adalah, ini tadi di video dijelaskan nggak? Dijelaskan. Magnet itu memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara disimbolkan dengan huruf N dan kutub selatan disimbolkan dengan huruf S.
Coba apa singkatan N dan apa singkatan S? Yang tahu tunjuk tangan. Nah, singkatannya apa? Apa coba Farah? North. Iya. N itu north. Kalau S adalah south. Nah, itu dalam bahasa Inggris artinya apa? North itu apa? Utara. Kalau south, kita lanjutkan slide berikutnya. Medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet. Karena inilah magnet dapat ditarik atau menolak benda di sekitarnya. Tadi dijelaskan, magnet itu memiliki kutub selatan, utara, dan selatan. Ketika ada benda-benda di sekitar, nanti akan mengakibatkan medan magnetnya itu mempengaruhinya. Tadi dijelaskan di video, manakah medan magnet yang paling kuat mempengaruhi? Hah? Bukan, kurang tepat. Nah, ujung-ujungnya. Nah, ujung-ujung magnet ini adalah medan magnet paling kuat. Biasanya yang mempengaruhinya yang paling kuat adalah di ujung. Garis gaya magnet adalah arah medan magnet yang berupa pola garis yang terbentuk di sekitar medan magnet. Arah gaya magnet selalu memiliki arah dari kutub utara N menuju kutub selatan. Nah, tadi di kelompok apa? Oh, kelompok ini, kelompok jarum. Nanti akan mempraktekkan yang seperti ini. Kelompok jarum ya. Jarum siapa? 1, 2. Nah, nanti akan praktek menggunakan serbuk besi. Nah, serbuk magnet atau serbuk besi yang ada di kotak itu ya. Nah, nanti akan seperti apa bentuknya, gambarnya. Nanti akan kita praktekkan. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya ada di mana? Di LKPD kamu itu. Nah, di LKPD-nya. Nah, ini nih. Barusan Pak Mansur jelaskan tentang kutub. Sekarang ada 3 gambar. Ada 4 sama gambar orang tapi ya. Tapi ini tidak termasuk gambar orangnya. Menurut kamu pasangan magnet manakah yang akan menempel atau tarik-menarik jika didekatkan? Hah? Hah? Dua. Kenapa kok bisa 2? Tunjuk tangan yang tahu. Kenapa kok bisa 2 yang tarik-menarik? Apa, Lin? Apa? Tahu? Hah? Apa? Ya, karena berbeda warna, Maulid. Oh, berbeda warna. Terus yang lain coba. Ada yang tahu? Nah, nggak tahu ya? Karena adalah di gambar nomor 2 itu memiliki kutub yang berbeda. Kutub ini apa? Selatan ini kutub. Nah, antara kutub selatan dan utara itu adalah saling bertemu. Jadi timbullah apa? Gaya tarik menarik. Kalau yang selatan sama selatan yang ketemu misalnya, itu akan apa? Hah? Akan saling tolak menolak. Seperti Pak Mansur punya 2 buah magnet. Loh, mana ya? Hilang ya?
Oh, enggak ada. Enggak ada ya? Enggak. Oh ini. Oh ini nih. Nah. Ini ada 2 buah magnet. Magnet ya. Kalau ini bisa menempel nih. Nah, menempel. Berarti kenapa kok bisa menempel ini? Karena kutubnya berlawanan. Tapi misalnya, aduh, malah jatuh. Iya, alah. Iya sih. Nah, misalnya ini ya. Kelihatan ya? Ini coba Pak Masud dorong. Nah, tanpa menyentuh akan bergerak sendiri nih. Kenapa kok bisa gitu? Hah? Karena memiliki kutub yang coba. Ini contohnya nih. Nah, tanpa kita sentuh, magnetnya akan menjauh. Nah, karena apa? Karena kutub sama saling bertemu, maka akan terjadi tolak menolak. Itu kurang lebih ya. Kita lanjutkan. Kutub magnet yang sama akan saling tolak menolak. Nah, ini tadi barusan Pak Masur jelaskan ya, yang saling tolak menolak. Kita lanjut lempar. Macam-macam bentuk magnet. Ada magnet cincin, batang, jarum, silinder, dan magnet U. Kalian pernah melihat kompas? Pernah? Kapan? Aira? Dulu? Di mana? Di HP? Iya, di HP ada kompas. Tapi kalau yang kompas seperti ini, jarum kompas, yang ada? Nah, kompas itu adalah menggunakan sifat magnet sebagai penunjuk navigasinya, ya. Untuk penunjuk arah mata anginnya menggunakan sistem magnet. Terus ini ada magnet bisa ditemukan di barang-barang sekitar kita. Seperti apa itu? Mesin cuci, salon, kipas angin, dan lemari. Sama dengan yang di video tadi. Nah, ini berkaitan dengan prakteknya si kelompok magnet apa itu? Ladam. Ternyata kalian bisa loh membuat magnet sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Yuk kita pelajari cara membuat magnet. Nah, itu caranya tuh. Adalah menggunakan baterai. Ada baterainya? Ya, siap. Kawat tembaga ada? Sudah dililitkan ya, malahan ya. Terus klip, kertas, dan kancing itu untuk mengetes benda-benda yang dapat ditarik dengan logam. Ada klipnya kan ya? Ada itu loh, isi stapler itu loh. Terus satu lagi untuk kancingnya kita rubah dengan apa ini? Tutup pulpen. Nah, tambahin satu. Udah ya? Nah, ini nanti kalian akan mempraktekkan membuat kelompok ladam. Mempraktekkan membuat magnet menggunakan apa? Baterai. Jadi magnet itu ada magnet alami dan magnet buatan. Kalau yang kalian pelajari tadi sebelumnya, jenis-jenis magnet, 5 jenis magnet itu adalah magnet alami.
Kalau magnet menggunakan baterai ini namanya adalah magnet buatan. Nah, ini caranya nih. Lilitkan kawat tembaga seperti itu. Nanti ada di LKPD juga itu, Ora. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini tentang materi yang dijelaskan? Hah? Nah, selanjutnya untuk praktek, silahkan kalian buka LKPD-nya. Di LKPD, ya, di LKPD tersebut ada langkah-langkahnya dan juga ada apa namanya? Alat dan bahannya yang perlu disiapkan. Nanti kalau bingung tanya ya. Apa? Iya, dibersihin dulu. Ini dilihat nih langkah-langkahnya. Kamu baca ini. Ya, perhatikan dulu. Dibaca. Alatnya, bahannya, langkah-langkahnya gimana. Kalau sudah nanti di sini nih. Diisi. Ini digambar, diisi. Setelah itu dikumpul, udah selesai setelah itu. Ada dong. Ini enggak, kalau udah selesai udah. Bersihnya pakai ini aja. Gimana ini, paham? Dibaca nih langkah-langkahnya, duduknya jangan gitu, Nih alatnya. Apa? Ya nanti bentar lagi pulang jam 11. Molor 1 jam. Ini alat bahannya. Terus ini langkah-langkahnya dibaca ya. Sesuai langkah-langkahnya. Paham sampai sini? Setelah itu kalian baru isi di sini. Ya. Misalnya nih, benda magnetik apa saja. Kan ini ada alat-alatnya nih. Prakteknya sesuai ini nih. Ya. Terus yang dibutuhkan adalah magnet yang dapat menarik. Nah, magnetnya 1 tak pinjemin. Ini magnet ya, magnet apa namanya tadi? Apa tuh? Silinder. Itu udah dililit. Ya. Hah? Ini kan langkah-langkahnya nih ini. Ya udah. Periksa kabel yang kalian miliki. Ternyata bagian, nah ini kan udah ini sama kalian kok 1 sampai 3 udah tempelkan. Ini loh. Dari ujung-ujung. Ini di ujung sini. Ini di ujung sini. Kalian lihat, ini apakah bisa tertarik apa enggak? Ini Pak, mana ini Pak? Ini kan benda logam. Nah, ini 2 ini benda logam, bukan. Coba Nah, itu bisa. Tapi nanti dibersihkan lagi, dimasukkan ya, nanti dimarahin Pak. Hisam kalau apa hilang. Cari lagi loh. Gimana Pak nyarinya? Itu serbuk besi itu. Ini kan magnet juga ini sebenarnya, Nak. Iya. Nah, itu ditaruh sini dulu, taruh kertas yang bersih ya. Ini serbuknya, terus dicek apakah tertarik enggak. Nanti setelah itu kamu baca-baca ini baru perhatikan, diisi. Nih. Apa yang terjadi ketika ujung bagian dengan klip kertas? Ya, paham? Ayo, mana ini langkah-langkahnya? Ini praktek magnet batang.
Magnet yang dapat, ini tak kasih magnet satu. Magnetnya Pak Mansur satu tadi mana? Oh ini. Ini tak pinjamin magnet. Ya ini langkah-langkahnya nih. Baca. Jangan buat mainan dulu. Berarti paku. Oh. Butuh paku ya? Nanti mau paku nih yo. Oh ini nih. Oh iya, kelompoknya itu tumpukan bukunya diambil di depan itu ya. Ambil buku salah satu. Udah tahu langkah-langkahnya, Fatir? Setelah itu datanya sambil diisi di sini. Nah, nanti kamu dari apa yang kamu praktekkan, menarik benda ini, itu ditulis benda magnetiknya apa saja dari alat-alatmu ini. Terus yang bukan magnetik apa saja. Terus ini diisi. Paham ya? Ini sesuai enggak langkahnya? Halo. Sudah kan? Campurkan beras biji-bijian semua dicampur jadi satu. Ini disesuai dengan langkah ini loh. Angkat kotak, kemudian letakkan magnet di bawah kotak. Ini dicampurin. Dicampurin. Misalnya nih loh. Nah, ini kan udah campurin jadi satu. Ini. Nah, dicampur. Terus kemudian nah kamu kayak gini-gini. Nah nanti benda mana yang dapat tertarik, apakah itu setelah ini udah selesai ya, ini diisi nih. Ada yang punya pensil enggak? Diisi benda apa saja yang termasuk benda magnetik, yang bukan magnetik apa saja gitu. Paham? Apa, Van? Itu tisu, ambil tisu kalau kotor. Sabar. Nggak boleh. Ini kan ada LKPD. Perhatikan dulu, perhatikan. Tak jelasin sini. Ini Maya. Letakkan magnet. Ini kan ada nih alat dan bahannya. Kertas ada, ya. Hah? Apa? Kenapa sah? Nanti dulu. Nih, ini kan ada langkah-langkahnya. Ada alat bahan, langkah-langkahnya diikuti sesuai dengan langkah-langkah yang ada di sini. Setelah itu, ini digambar magnetnya nanti seperti apa. Terus dijawab pertanyaan ini. Paham nggak? Nih, tak jelasin lagi. Taburkan serbuk pasir hitam atau serbuk besi di atas kertas. Serbuk. Sudah ditaburkan? Ini magnetnya dibersihin dulu. Magnet batangnya. Nah. Udah, letakkan kertas di atas magnet. Berarti magnet berada di bawah kertas setelah serbuk besinya itu. Paham nggak? Letakkan kertas di atas magnet. Berarti magnetnya di Atas kertas. ya. Magnetnya di bawahnya. Letakkan kertas di atas magnet. Udah kan?
Kemudian amati gerakan serbuk besinya. Ini bergerak enggak ini nanti? Gerak, Pak. Ya makanya itu. Terus gambarkan gerakan serbuk besi. Setelah kok malah ditarik kayak gitu lagi? Kan bukan kayak gitu. Perhatikan dulu Aira. Setelah itu nanti digambarkan di sini hasilnya gimana gerakan serbuk besinya. Paham? Iya, Pak. Bukan. Ini langkahnya nih. Magnetnya ditaruh di bawah kertas. Bukan situ, Pan. Kepolak. Ini loh. Ditaruh di bawahnya. Nah, kamu ini terus nanti kalau sudah selesai kamu gambar ini. Ininya nanti dulu. Saya gambar ya, Pak. Iya, satu. Man. Gambarnya di sini nih. Medan magnet. Ya ini seperti ini gambar. Ya isolah sebisanya. Itu isi strapless. Ya, sana. Udah belum prakteknya? Kamu nggak gambar, kan nggak gambar kamu. Kamu hanya medan magnetnya. Sesuai dengan LKPD-mu masing-masing. Kenapa kok bisa kayak gitu, yo? Karena dapat efek dari magnet. Jadi benda magnet ketika mendapatkan efek dari magnet itu akan dapat menjadi magnet juga. Magnet sementara tapi jadinya. Cuci tangan. Sudah praktek kan? Udah belum? Udah diisi belum? Diisi dulu. Gimana? Katanya ini suruh misain emang ya? Iya. Bapak misain apa? Misain apa? Sesuai dengan LKPD-mu. Sesuai dengan LKPD. Enggak sih. Udah loh. Udah kan? Tadi kalian udah praktek belum yang narik itu? Nah, kayu nggak bisa kan? Ya udah tinggal diisi di sini. Kayu tidak bisa. Iya, setelah itu ya sudah selesai. Ya udah itu nanti pulang. Besok. Bentar. Ini apa namanya? Gimana, Pak? Besok. Besok ini biasa, Pak, biar yang Jangan nanti minta semua malah pusing Pak Mansur. apa namanya? Isi strapless. Kalau magnetnya ditulis nggak? Magnet ya enggak, ya ditulis enggak. Ada nggak di situ? Maksudnya ditulis gimana magnetnya? Benda magnetik ya nggak usah ditulis magnetnya. Di sini apa di sini, Pak? Apa? Di bawahnya 1 2. Gitu. Udah serbuk besinya? Sudah. Langkah kan? Taruh di situ kan ada langkahnya itu apa tuh? Setelah itu, setelah serbuk bersih berada di sini, serbuk besinya diusahakan sampai rata, jangan terlalu tebel. Nah, diratain kayak gini. Ya kalau terlalu tebel dia terlalu banyak. Ya. Nanti dibaca sesuai dengan panduannya. Ada besinya. Ada besinya. Nggak apa-apa. Udah, kalau udah seperti itu magnetnya ditaruh di bawahnya, bawah. Pak, ini ditulis nggak? Nggak usah. Magnetnya taruh di bawah ini. Hah? Tali rapiahnya buat apa, Pak? Nah, apa yang terjadi itu? Coba kalau digerak-gerakan magnetnya yang bawahnya. Ayo. Lihat tuh. Tahu nggak? Lihat nggak? Iya itu. Itu ya. Ayo. Enggak, ini dulu, perhatikan dulu nih. Kan, udah tahu?
Kalau udah kayak gitu, nanti digambar ini hasilnya. Besar nggak percobaan kayak gini? Iya, ya kayak gitu. Pakai penggaris. Ini kan, kan ditali penggarisnya, terus ditali sini, gantung, digantung. Apa? Udah selesai belum diisi? Udah. Ini diisi dulu benda magnetnya apa 1 2 3 dari yang kamu coba tadi loh. Apa aja yang benda magnetiknya? Apa? Benda magnetik apa? Apa saja? Sama? Nah, ini diisi. Terus yang bukan magnet apa aja? Ditulis sebelah sampingnya. Gitu, paham? Paham? Nanti setelah itu dijawab ini, habis itu udah selesai. Mana? Enggak, yang penting ini aja. Ini 1 2 titik. Ya, itu ditulis isi nama kelompoknya. Yang tadi udah belum? Udah digambar belum? Belum. Digambar dulu. Lagi. Ini berasnya ditulis nggak sama ini? Hah? Tulis dong. Tulis. Ini nggak WA berapa? Kamu kenapa berangkat tempatmu sendiri sana? Penasaran Pak, aku sama yang belas. Ini gimana? Endi? Oh iya. 100. 70. Lek wis 60. Nah. Wis 60 ngomong. Wis 60 ngomong. Gimana? Ini tanah. Ini batu kerikil. Pak Mansur, ini itu tanah apa beras? Kamu kelompokmu mana? Loh, kelompok ini malah ditinggal nih. Ayo, waktunya untuk menyelesaikan tugas 10 menit lagi. Ada satu praktek ini, satu praktek menggambar ini, sederhana saja menggambarnya. Ya, ada yang praktek, ada yang menggambar itu kan tugasnya ada yang menggambar tuh kelompokmu. Lah belum dipraktekkan berarti. Hah? Diikat seperti biasa. Ini. Isi strapless. Isi strapless. Ya. Dan nanti itunya juga di sini magnetnya. Apa? Magnetnya juga. Ditali di sini. Mana magnetnya? Ini gambar. Ya. Pak, enak tuh, Bu. Nggak apa-apa gambar yang penting jadi aja, Pak. Cepat, yang penting cepat. Sudah? Kalau sudah dikumpul magnet. Tadi kan itu ada magnet tuh. Hah? Oh iya. Berat pakai magnet ini aja, ini bersihkan, habis itu diambil. Pakai tisu tuh. Ambil sendiri. Mandiri. Apa yang terjadi ketika ujung bagian tajam paku diarahkan ke klip atas?
Aisyah telah pergi. Sehat, Sah? Hah? Iya, ditulis di sini. Yang bagus tulisannya. Nama kelompok jangan lupa ya. Ya. Iya, yang penting jadi. 10 menit lagi nih loh. Apa? Dilengkapin nggak apa-apa. Apa? Selesai. Udah selesai? Pak. Mana? Kok tinggi banget, Lin? Apa-apa, main keren. Keren-keren tuh. Jadi lepas main nggak nempel-nempelnya jadi lepas. Pak. Kakakku. Julap-julap. Kayaknya kurang loh. Bandengnya. Apa? Kalau bukunya juga kabeh, Mas. Udah. Terlalu tinggi. Jangan ketinggian, Lin. Iya. Udah. Hah? Udah belum? Loh, kok dihapus lagi? Nggak apa-apa, yang penting jadi. Hah? Bukunya enggak, itunya aja yang digambar. Yang Hah? Sini. Nah. Ayo cepat, yang penting jadi aja. Waktunya tinggal 10 menit. Nanti ya. Cepat aja, yang penting jadi, Putri. Sut gitu. Ini udah selesai. Tinggal jawab ya. Nah, kelompokmu. Kelompokmu. Ini kelompokku. Oh, Bapak Mas Andi. Pak, ini Pak. Betul. Satu aja yang ditali itu satu. Kok malah nggak apa-apa gitu, Lin. Satu, Lin. Sudah? Ini aja ya, Pak. Iya. Udah enggak baru ya? Coba lihat. Para MC. Kamu, Pak. Jawab pertanyaannya tuh. Harapan. Wow. Apa langkahnya tuh? Udah lah ya. Ini loh, Pan. Hah? Nggak apa-apa. Ya nih. Dijawab pertanyaannya dulu, kan belum dijawab. Loh, kok nggak apa-apa? Waktunya mau habis ini udahan. Ayo. Ini, Pak. Pak, titiknya, Pak. Titiknya, Pak. Iya. Titiknya, Pak. Udah selesai nih. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Udah, nggak usah mainan. Pak, lah ini plusnya banyak, tempatku Mbak dikit. Iya, sama aja. Dewe-dewe. Ya Allah, cuman kayak gitu aja, Lin. Nulis satu, yang nulis yang rajin tulisannya. Ayo Revan tulis. Ya. Jangan.
tulis yang nulis itu satu. Setelah itu yang lain itu cari jawabannya gitu loh. Kamu kelompoknya mana? Malah jalan-jalan terus. Ya ini udah selesai, emang kamu udah selesai. Malah yang lain itu nyari jawaban, yang lain praktek gitu loh, biar cepet gitu loh. Bukan kayak gitu prakteknya, satu aja yang ditali. Yang ditali satu aja. Nah, satu jawab pertanyaan, satunya praktek, gitu kan cepet. Udah biarin pikirin sendiri-sendiri aja. Yang satu. Sulapan. Nah, Orang ini mana Pak? ya, Kan Bang. gitu. Yang udah selesai peralatannya dibersihkan. Awas jatuh. Udah jatuh. Yang udah selesai dibersihkan peralatannya. Sudah? Sudah ya. Oke. Boleh dibuang itu. Yang apa mau buat makan ayam apa-apa. Di kotak sampah ya, buangnya ya. Itu mikrofonnya dan itu di mana Pak? Hah? Suaranya itu Udah duduk dulu. juga dibuat. Ya, Testing. ini buangin ini, Dok. Kertas ini buangin. Ini yang buat Ya, kalau sampah. ya. Sudah. Oke, ini dibuang aja. Oke. Oke. Kotak sampah ya. Tuh, dah, itu buang. Kotak sampah. Ini bentar lagi selesai. Ya. Kelompok sini sudah? Kelompok Faiha? Kelompok Revan? Kelompok Aziza? Alat dan bahan sudah dikumpulkan? Sudah ya. Kelompoknya Maya? Alat dan bahan sudah tapi ya? Sudah ya. Oh iya, terima kasih. Ambil lagi. Siapkan pertanyaan satu. Sudah semua? Oke, dikumpulkan.
Sudah ya? Silakan duduk tempat duduknya masing-masing. Nah, pada intinya coba ada yang dapat menyimpulkan tentang magnet tadi? Coba yang dapat menyimpulkan tunjuk tangan. Tentang sifat dan jenis-jenis magnet. Oke, kalau nggak ada Pak Mansur yang bertanya. 1. Sifat magnet. Coba tunjuk tangan yang tahu. Sifat magnet. Putri Aira. Saling menempel. Yang lain? Sifat magnet. Satu lagi. Revan. Ayo. Sifat magnet. Oke, siap. Bagus. Sifat magnet adalah dapat menarik benda logam. Terus jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet itu ada 1. Magnet alami. Terus ada juga magnet buatan. Contoh magnet alami adalah magnet apa tadi dijelaskan? Sebutkan satu aja. Batu magnesian itu adalah magnet alami. Kalau magnet buatan adalah magnet terbuat dari baterai atau listrik tadi dijelaskan. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Coba saya minta 1 pertanyaan dari kalian. Ya, 1 pertanyaan. Untuk sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo, tunjuk tangan, 1 pertanyaan. Farah? Kenapa kayu tidak bisa menarik logam? Coba simpen dulu pertanyaannya. 1 lagi, Akila. Coba beri 1 pertanyaan. Apa Akila? Ayo, Putri Aira. Kenapa magnet bisa saling menempel? Oke, saya jawab dulu pertanyaan dari Farah. Kenapa? Apa tadi lah? Lupa Mas Sur? Kenapa kayu tidak bisa menempel ke magnet? Karena kayu bukan merupakan benda. Dan kenapa kok magnet jika ketemu dengan magnet dengan kutub yang berbeda akan tak saling tarik menarik? Kenapa? Karena adalah itu sifat magnet. Ketika kutub yang berlawanan saling bertemu akan tarik menarik. Ketika kutub yang sama bertemu maka akan tolak menolak. Oke. Untuk selanjutnya silakan kalian pelajari, dibaca-baca di rumah tentang magnet, macam-macam jenis magnet ya. Silakan kalian pelajari sendiri di rumah. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa atau Pak Mansur rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Marilah pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan coba selain ketua kelas tunjuk tangan yang siap untuk memimpin doa. Siapa? Ya. Ayo tunjuk tangan. Kalau nggak ada silakan Fatir maju untuk memimpin doa. Ayo Tir.
Ayo. Ayo Pan, lagi Pan. Kamu Pan. Duduk siap. Siap. Teman-teman sebelum pulang marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi besok. Silahkan sekarang pulang. Hati-hati di jalan. Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.